Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini. Saya Sersan II Budi Ajusta Kurniawan dapat menyapa sahabat Bang Takir yang mungkin pada pagi hari ini sedang beraktivitas ataupun melaksanakan kegiatan apapun. Dan bagi sahabat Bang Takir yang mungkin pada pagi hari ini diberikan ujian berupa sakit, kami mendoakan agar mudah-mudahan sakitnya segera diangkat dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dan masih dalam edisi podcast Bang Takir dengan tema Babinsa Inspiratif, pada pagi hari ini di studio kita sudah kedatangan bintang tamu. Beliau merupakan Sertu Sudiono yang merupakan Babinsa Koramil 081212 Moto. Langsung saja kita sahabat. Selamat pagi Bang Sudiono. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini Bang? Ya, untuk pagi ini alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun. Aktivitasnya lancar Bang ya seperti biasa? Alhamdulillah lancar seperti rutinitas dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Terima kasih sebelumnya Bang sudah menyiapkan waktu datang ke sini di sela-sela kesibukannya Bang Sudiono sebagai, boleh saya bilang, seorang Babinsa inspiratif Bang ya. Ya. Jadi sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa mungkin kita semua tahu beberapa tahun ini ataupun mungkin saya bilang 10 tahun belakangan ini, di saat musim penghujan negara kita banyak mengalami musibah. Salah satunya adalah musibah bencana banjir. Dan banyak faktor yang menentukan hal ini. Salah satunya adalah mungkin pengundulan hutan ataupun banyak daerah-daerah tropis, daerah-daerah hutan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang sudah menjadi alih fungsi. Mungkin sebagian besar banyak villa ataupun juga pemanfaatan kayu yang tidak terorganisir, tidak melaksanakan reboisasi kembali. Sehingga akhirnya pada saat musim penghujan, saat curah hujan itu tinggi, daerah-daerah gurun sudah tidak bisa menyerap air hujan sehingga banyak aliran sungai yang menjadi deras dan mengakibatkan bencana banjir itu sendiri. Nah, seorang Sertu Sudiono ini merupakan Babinsa inspiratif, penggiat penanaman bibit. Kalau saya boleh bilang seperti itu Bang ya? Ya. Tapi sebelum nanti kita berbicara banyak panjang lebar, mungkin sahabat Bang Takir bisa disapa terlebih dahulu Bang. Siapa sih seorang Sertu Sudiono itu? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudiono, Sersan 1, Babinsa Koramil 0812, Modo, Desa Nguok, wilayah di Modo. Jadi dalam hal ini saya berterima kasih sudah diundang, didatangkan, diberi waktu dan kesempatan untuk saling bertukar ide ataupun menyampaikan sesuatu hal dan memberi sedikit masukan ataupun berbagi ilmu untuk sahabat Bang Takir semuanya, sahabat Bang Takir. Karena sesuatu yang baik itu akan lebih bermanfaat jika di-share ke yang lain Bang ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diberikan dan diamalkan ke yang lainnya. Luar biasa sekali. Dan kemudian Bang, awal mula Abang terfikirkan, kenapa sih saya harus peduli dengan lingkungan? Saya harus, sepertinya kegiatan ini bagus untuk kedepannya. Sehingga Abang menyiapkan waktu di sela-sela dinas, kalau saya bilang seperti itu, melaksanakan aktivitas penyiapan bibit yang nantinya akhirnya siap untuk ditanam. Jadi saya awal mula dari semua yang saya lakukan, karena semua tetap bertumbuh pada saya seorang anggota TNI yang berdinas di waktu jam dinas. Dan ini saya lakukan karena ada rasa panggilan hati atau sedih hati utamanya Bang ya. Karena kita itu apa yang mau kita berikan, yang kita tinggalkan ke anak cucu kita ke betul depan. Sekali. Dihadapkan dengan mungkin kondisi sekarang yang serba modern, kadang-kadang hal sepele sering dilupakan oleh orang Bang ya. Jadi begini, saya tuh menengok dari sisi orang kalau menebang pohon itu menebang sehari berapa pohon yang mau ditebang itu bisa. Tapi kalau menanam, menghidupkan, belum tentu satu pohon itu bisa hidup. Ya, betul sekali. Jadi kita
menebang itu butuh waktu yang sangat cepat, menanam perlu waktu dan Tahun-tahun. pemeliharaannya cukup Iya. waktu yang lama. Luar biasa sekali. Jadi saya pribadi akhirnya berpikir gimana kalau masyarakat ini ada antusias untuk Melakukan penanaman melakukan pohon. penanaman dengan apa? Dengan cara ya kita itu harus punya inisiatif setidaknya pohon itu bermanfaat bagi lingkungan, Ya, bagi alam, pun betul. bagi manusia sekitarnya. Jadi saya coba pohon itu saya buat pohon dari bibit kecil, Mm-mm. mempersingkat waktu, memperpendek masa buah. Jadi itu yang mendorong karena mungkin tercetus di dalam pikiran seorang Sertu Sudiono melihat kondisi alam yang banyak sekali orang melakukan penebangan hutan, tetapi tidak disertai dengan penanaman hutan itu Penanaman, kembali sekali. revitalisasi. Dan memang perlu diketahui bahwa penanaman hutan itu tidak secepat dengan menebang pohon. Mungkin dalam waktu 10 tahun itu belum tentu bisa ditebang. Iya. Mungkin dengan jenis-jenis yang berbeda, Bang ya. Ada yang mungkin jenis usia produktif 3-4 tahun sudah bisa dipetik hasilnya, tapi mungkin ada seperti jati tidak bisa mungkin 10 tahun itu segala langsung bisa ditebang, Bang ya. Nah, kemudian Bang, Abang melihat peran dari penghijauan ini dalam menjaga ekosistem alam ini sendiri itu seperti apa sih, Bang? Jadi tetap pertama kita itu harus kita tumbuhkan minat dari hati masyarakat itu. Ya, Kesadaran kesadaran diri dulu sendiri. pribadi, ya dari mana kita harus memulainya. Kita kasih contoh, kita berbuatlah dulu. Semampu dan sekuat tenaga kita, Betul sebisa sekali. kita. Ya kalau mungkin ada acara atau ada himbauan satu orang satu pohon, Satu orang bagus. satu pohon. Nah, itu Betul, pernah sudah dicanangkan seperti itu. Jadi itu salah satu motivasi untuk menggerakkan hati masyarakat sekitar atau keliling kita untuk kembali menghidupkan penghijauan, karena penghijauan itu menjaga keseimbangan alam, Ya, terutamanya untuk makhluk hidup semuanya yang ada di sekitar kita. Ya. Itu perlu keseimbangan. Alam ini harus seimbang. jadi memang segala sesuatunya itu ada kaitannya, Bang. Iya. Ada kaitannya. Jadi ketika hutan kita mungkin sudah hijau, maka oksigen akan tersedia. Kita tidak boleh dipungkiri bahwa Indonesia ini merupakan salah satu paru-paru dunia. Benar. Karena saking banyaknya hutan yang ada di Indonesia, termasuk iklim yang tropis, sehingga banyak varietas tanaman yang bisa ditanam dan tumbuh di Indonesia. Ketika Betul. hutan kita sudah hijau, kemudian hewan-hewan sudah bisa berkembang biak di habitatnya, dan akhirnya tidak merusak. Mungkin kalau seperti di Aceh, hutannya sudah tidak ada, akhirnya gajah lari ke kampung. Nah, itu salah satu mungkin karena tidak seimbang Tidak ekosistemnya, Bang, ya. seimbang. Merugikan masyarakat. Merugikan itu sendiri. masyarakat itu sendiri akhirnya. Kemudian banjir. Otomatis kegiatan yang harusnya bisa dilaksanakan karena banjir tidak bisa dilaksanakan Iya. gitu, Bang ya. Dan Bang, kalau boleh tahu, jenis-jenis tanaman apa aja sih, Bang, yang menjadi mungkin komoditi utama Abang dalam kegiatan penanaman ini untuk reboisasi, Bang? Ada komoditi utama atau mungkin bagaimana, Bang? Bisa diceritakan? Untuk masyarakat terakhir-terakhir ini, dalam yang saya lihat, saya pelajari di masyarakat. Jadi mereka ini kan lahan semakin sempit, tanahnya juga hanya secukupnya untuk rumah atau untuk pekarangan. Jadi untuk perorangan manusia di masyarakat di kampung, di sekitar binaan saya ataupun wilayah desa lah, kalau lingkupnya saya ya, Babinsa. Jadi orang itu untuk menanam seperti pohon yang notabene umurnya di atas 10-20 tahun, yang tidak menghasilkan buah ataupun yang bermanfaat, mereka itu enggan. Karena apa faedahnya dalam waktu jangka pendek? Untuk pribadi apalagi? Untuk jangka panjangnya mungkin, ya itu kadang pemahaman orang itu berpikirnya terlalu dangkal. Jadi saya mencoba dengan seperti ini, dengan membuat inovasi, memperpendek masa buah dengan tujuan manusia, masyarakat untuk bisa menanam, mau menanam pohon di pekarangan, setidaknya
ada tumbuhan yang hijau. Saya berpikir, ada kata pohon itu di sekeliling rumah kita Ya. banyak. Setidaknya burung yang mau bersarang itu sudah memberi manfaat bagi sesama makhluk ciptaan Tuhan. Itu minimal saja. Ya, itu minimal. Dan jenis tanamannya apa Bang? Yang Jenis jadi tanamannya yang prioritas saya buat itu komoditas utama saya itu kelengkeng sama alpukat. jadi yang mempunyai nilai jual gitu. Nilai-nilai jual Mempunyai dan nilai jual. yang banyak diminati masyarakat. Banyak Kenapa diminati saya memilih masyarakat. alpukat? Ya. Nah, alpukat dulu ini. Ya, alpukat. Jadi alpukat itu jenis buah yang sangat bagus dan sangat terkenal. Dan banyak variannya. Ada Markus, Ya. ada Mentera, mentega merah, ada Miki. Nah, jadi banyak. Yang saya kembangkan tuh Markus sama Mentera. Jadi Markus sama Mentera. Jadi tumbuhan alpukat itu kalau kita buat itu minimal 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan dari biji kita semai, kita pelihara, kita siram sampai besar. 1 bulan sampai hampir 2 bulan. Oke. Kita sambung. Jadi nanti kita sambungannya itu yang harus sudah berbuah. Oke. Kalau sudah buah, alpukat ini tidak ada hamanya. Alpukat tidak ada hamanya. Jadi ini sahabat Bang Tagar harus tahu bahwa alpukat itu tidak ada hamanya. Kalau saya contohkan, alpukat kalau sampai kecil, bibit dari kecil itu sampai buah, sampai mau tua, kita ambil tidak akan ada hama seperti tupai, Ya. seperti kekelawar, itu tidak akan memakan. Beda sama dengan tumbuhan yang lainnya, mungkin Beda harus sama tumbuhan yang lain. dikasih kerobong gitu. Oke. Nah, dan nilai jualnya yang mencari dari sudut ekonomi itu banyak yang berminat. Karena orang itu sekarang itu yang dikejar tetap nilai jualnya tinggi, Betul. banyak yang nyari, Ya. pun banyak juga manfaatnya. Banyak manfaatnya. Dari nol kemudian sampai berbuah, sampai bisa menikmati panen. Nah, Itu berapa bulan atau berapa tahun Bang kira-kira? ini Kalau seandainya lancar semuanya. Ya, lancar semuanya dari 0 sampai 6 bulan, 01 sampai 2 itu setinggi 30 cm lah. Ya. 30 cm kita potong, kita sambung, Disambung kita pelihara, tumbuh besar, umur dalam 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan itu baru bisa kita sebar ke tempat yang semestinya di lapangan sesungguhnya. Oke, itu dalam 6 bulan pertama Bang. 6 bulan baru pertama. bisa kita tanam di media tanam yang sesungguhnya. Mungkin Sesungguhnya. dari polybag kita pindahkan ke lahan. Gitu. Ke lahan sebenarnya. Pembelian dalam waktu situ, jadi selama 4 sampai 5 tahun. Nah, dalam artian ini pemeliharaannya harus Bagus. bagus. Ya. Tidak habis nanam ditinggali, tahu-tahu maunya Dibiarkan langsung tumbuh buah. sendiri. Tidak akan mungkin. Semua itu karena butuh proses. Jadi proses itu penting. Proses menuju ke buah Ya. itu sangat panjang. Sangat Karena panjang. Jadi sekitar antara dari 0 sampai berbuah mungkin merasakan panen itu sekitar kalau istilahnya mungkin 4-5 tahun sudah bisa merasakan hasilnya, Bang, ya. Nah, itu alpukat Bang. Kalau kelengkeng? Kalau kelengkeng, kelengkeng saya pertama kelengkeng itu ambil dari Jawa Tengah dulu itu di Semarang. Jadi kenapa kelengkeng itu begitu booming waktu itu? Ya. Komoditas kelengkeng. Jadi kelengkeng ini pertama keluar ini jenisnya pimpong. Nah, Jenis pimpong. jenis pimpong. Jadi waktu itu keluar dengan harga yang sangat mahal. Orang tuh tanduran kelengkeng itu begitu kayaknya sangat berharga gitu. Ya. Dengan Karena dari dulu situ saya lihat itu belum banyak pohon kelengkeng orang ditanam tuh di daerah penasaran saya. mau nanam kelengkeng gitu. Akhirnya saya cari tahu dengan adanya itu saya pelajari. Memang komoditas utama kelengkeng itu kalau pimpong, nah, memang namanya juga penelitian, Ya. itu pasti ada kekurangannya. Pasti di kemudiannya jenis yang seperti kristal, new kristal, diamond river, itu yang jenis varian selanjutnya. Varian selanjutnya. Jadi varian saya buat itu jenis diamond river. Oke Bang, jadi kalau itu tadi mungkin salah satu contohnya pohon yang berbuah. Kemudian ada yang Bang, selain komoditas utama itu kelengkeng dan juga alpukat,
mungkin yang abang kembangkan sendiri, misalnya term besi atau segala macam itu ada juga di rumah. Itu kita harus tidak bisa memungkiri juga. Namanya juga keseimbangan alam itu butuh pohon itu yang notabene untuk jangka panjang Ya, ya. mempunyai Untuk akar kuat, mempunyai untuk akar panjang. alam, untuk oksigen lebih banyak. Itu kan sudah melalui penelitian dari info yang saya dapat. Karena Ya. terbesi itu kan lebih banyak menyimpan oksigen Ya. di kandungan pohonnya, dan yang rindang. Itu udah saya juga lakukan untuk hal tersebut. Berarti ada juga banyak di rumah Bang ya. Jadi kita jangan, harus seimbang juga. Ya. Yang buah juga yang nggak buah harus kita buat, Ya. seperti pohon puli, pohon jati, Jadi gitu kan memang sama. hampir seluruh tanaman ada dikembangkan Iya. gitu Bang ya. Yang Nah, penting Bang, ketika tadi Abang mengembangkan tanaman yang mempunyai nilai jual seperti alpukat dan kelengkeng, sejauh ini mungkin omset Bang. Kalau saya tanya agak privacy nih Bang. iya, nggak Omset apa-apa. yang sudah didapat, kira-kira sudah bisa seperti apa omsetnya? Biar rekan-rekan semua ini yang pada nyimak juga tertarik dan tergugah hatinya Bang. Oh kayaknya saya bisa nih, disambil mungkin sela-sela kerja atau hari libur, dengan media tanam polybag dan segala macam, ada lahan belakang sedikit, bisa deh kayaknya saya kembangkan bisa. alpukat dan juga kelengkeng gitu Bang. Ya, jadi berawal saya berangkat, saya itu memang dari awalnya itu di hati itu ada kretek, tapi waktu itu yang tidak ada untuk membuat hal semacam seperti ini, inovasi dengan mempersingkat waktu masa buah ini saya lakukan. Jadi alhamdulillah saya lakukan ya sedikit banyak membantu ekonomi keluarga. Sedikit banyak, pasti ada aja Bang Pasti ya. ada aja. Jadi selama ini ya seluruh wilayah mungkin paling jauh saya kirim itu ke Papua Nugini. Sudah pernah kirim sampai ke luar negeri Bang Ke ya? Papua Nugini. Luar biasa sekali. Sudah sampai ekspor. Malaysia sudah Bang? Belum sampai sekarang karena waktu itu terbentur masa COVID itu. Oh, karena ada COVID. Jadi Tapi linknya barangkali sudah ada Bang? Untuk Malaysia, tawaran Singapura, Vietnam, dan segala macam wilayah Asia Tenggara dulu? insya Allah nanti insya Allah, kita kedepannya kita lebih memfokuskan lagi untuk jalan. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan sahabat Bang Takir pada pagi hari ini yang sudah nyimak podcast kita benar-benar tergugah bahwa kelengkeng dan alpukat yang terlihat sepele juga mempunyai nilai komoditi yang luar biasa. Dan di tangan yang tepat, tanaman itu bisa sampai diekspor ke luar negeri, Bang ya. Tentunya kalau sudah diekspor, itu menghasilkan cuan yang lumayan. Cukup untuk beli motor, beli mobil, rumah, alhamdulillah ya. Nah, bisa buat rumah. Kalau tadi itu keberhasilannya, Bang. Tantangan terberatnya, Bang, ketika Abang melaksanakan kegiatan ini. Mau setek, kemudian mungkin pada saat ketika sudah berbuah, ada nggak sih Bang kesulitan? Gini. Tantangannya itu kalau alpukat ini kelengkeng dulu lah saya bahas. Kelengkeng dulu boleh. Kelengkeng ini kan masa musimnya itu kan setahun hanya sekali. Saya nyari biji itu sampai ke Magelang. Untuk jadi bijinya, biji lokal yang mau ke Tasemai itu jauh tempatnya. Jadi sampai Magelang sana, atau kalau nggak musimnya ke Malang. Kalau nggak musim, ya kita nyarinya ke Magelang. Jadi di Lamongan ini memang belum ada gitu. Belum ada. Jadi harus keluar kota dulu untuk nyari bibitnya. Karena bibit itu untuk bijinya 1 kilo. 1 kilo bibit kelengkeng yang untuk bibit ya ini. Iya. Jadi 1 kilo itu kurang lebih hanya 100 biji. Kurang lebih hanya 100 biji 1 kilo. Jadi dalam 1 kilo itu bijinya hanya dapat kurang lebih, paling banyak kalau kecil itu hanya 100. Itu pun kalau seandainya ditanam belum tentu 100 itu berhasil semua Bang ya. Belum tentu 100% bisa tumbuh dengan maksimal. Berarti resiko gagal itu entah 10% atau 20% masih ada gitu ya. Masih ada. Dan harganya daripada yang kita konsumsi itu lebih mahal. Oke. Jadi lebih mahal daripada yang kita konsumsi. Mungkin yang kita konsumsi sekitar 30 atau 40 ribu harganya, berarti bibitnya bisa lebih dari itu dong. Lebih dari itu karena waktu dan jaraknya itu jauh kita ngambilnya itu, Mas. Oke, luar biasa. Kalau alpukat? Kalau alpukat ini kendalanya kita ini karena di kita ini masih minim pohonnya. Masih minim pohon. Di wilayah Lamongan, Bojonegoro dan Tuban lah, yang saya tahu itu untuk pohon alpukat itu masih nggak seperti mangga atau jambu atau yang lain di wilayah Lamongan itu kan
masih langka lah saya bilang. Nah, nyarinya harus ke Blitar atau ke arah selatan. Ada nggak sih Bang faktor cuaca gitu menentukan, karena kita tahu di wilayah Lamongan, mungkin Lamongan, Tuban, Gresik, Surabaya ini kan daerahnya agak panas. Sedikit banyak pengaruh nggak sih Bang? Bener. Jadi yang dibilang tanah dingin, tanah cuacanya itu panas. Hanya satu cirinya, Mas. Saya tuh pernah belajar. Jadi kalau tanah di saat musim kemarau itu pecah, Ya, berarti tanah itu bukan tanah dingin. bukan Maksudnya tanah dingin. tidak cocok untuk tumbuhan seperti durian, seperti rambutan. Pasti tidak akan bisa berbuah. Bisa hidup aja tapi tidak bisa berbuah. Jadi ada studinya juga Bang Ada ya? juga. Sudah belajar sampai Sudah situ, belajar sudah sampai belajar situ. ya? Ya, kenapa? Jadi nggak asal tanam gitu Tidak Bang? asal tanam. Saya Oke. pengen tahu lebih detail. Jadi Oke. pH tanah itu semua itu kita harus tahu. Jadi Ada alatnya untuk mendeteksi, oh pH tanah sekian, ini tidak cocok untuk tanaman ini. Oke, Wilayah ini tidak sesuai gitu. luar biasa sekali. Jadi memang sebelum terjun Abang di bidang ini sudah banyak melakukan riset. Nah, Sudah saya banyak sambil melakukan riset, di melakukan sela-sela waktu studi. dinas saya lakukan dengan mungkin saya iseng gitu. Saya pengen tahu gitu. Orangnya kan Ya. saya tuh penasaran, gampang penasaran. Dan ketika sedang berkegiatan gini Bang, peran masyarakat sendiri mungkin di sekitar wilayah binaan Abang seperti apa Bang? Banyak membantu? Ya kalau jujur Mas, saya tuh banyak menggunakan tenaga maksudnya. Karena Oke. dari polybag mengadu rabuk itu sekam sama tanah, tanahnya juga saya beli. Tanahnya itu harus tanah yang steril dari batu, Mas. PH-nya khusus. Jadi harus kita datangkan. Jadi harus tanah yang betul-betul steril Iya, tanpa batu. tanpa batu. Tanahnya itu hitam. Kalau ada batunya nanti pertumbuhannya nggak maksimal dari semaian biji itu, Mas. Jadi memang dari proses awal penanaman, orang mungkin ngelihatnya Hanya enak aja ya. gitu aja. Cuman aduh kayaknya enak ini nanam di belakang rumah, nanti buahnya bisa kita jual. Ternyata prosesnya juga tidak segampang itu gitu Bang. Asal ada memang betul-betul ada sains, ada ilmu yang betul-betul kita mengerti, dan kalau memang tidak bisa banyak belajar, Iya. banyak belajar lagi. Nah, kemudian Bang, dampak positif yang pastinya Abang rasakan. Karena jelas tadi ketika Abang melaksanakan kegiatan ini, mulai dari penanaman bibit, termasuk salah satunya adalah Abang membuka lowongan pekerjaan. Karena menggunakan tenaga masyarakat sekitar, mulai dari penanaman, kemudian penyiapan polybag dan sekitarnya. Nah, dampak positifnya sendiri Bang, yang Abang rasakan. Jadi saya waktu itu memang banyak saya lakukan kegiatan itu ya dalam hati saya memang tidak ada niatan apa-apa. Jadi tidak ada foto ataupun video saya buat karena saya ikhlas lillahi ta'ala berbuat itu ya waktu itu memang tidak semarak sekarang semua Tidak harus semarak di sekarang. video, Jadi semua harus masih difoto, menjadi minoritas didokumentasikan. gitu, Bang, ya. Tapi di saat sekarang saya baru merasa kenapa dulu nggak saya video gitu. Iya. Bukti yang ada. Jadi yang jelas Mas, hubungan silaturahim kita kita pasti banyak kawan. Pasti banyak kawan. Pasti banyak Awalnya kawan. mungkin dari komunitas. Komunitas. Kemudian terbantu dengan orang-orang mungkin yang ingin tahu. Akhirnya datang, mungkin berguru, Datang. mencari ilmu, banyak kawan. Gitu. Jadi Abah Ali Mansur Tuban yang punya Mangrove Center itu. Iya. Ya, itu kan pembina bibit se-Jawa Timur. Mas. Oke. Sering saya gabung, sering saya jalan bareng beliau. Dia itu penasaran gitu. Nggak percaya kalau saya seorang TNI mau berbuat untuk lingkungan, mau buat tumbuhan, nggak percaya dia. Mas. Tidak percaya, luar biasa. Akhirnya datang ke rumah saya, pembina bibit se-Jawa Timur. Abah Ali Mansur yang punya Mangrove Center. Oke. Nah, itu. Jadi dia datang ke rumah, dia memastikan kalau benar-benar saya itu memang buat. Akhirnya dia terkejut. Kok mau Pak katanya? Kok mau gitu Pak Bidan? Sampai saking penasaran. Saking penasaran datang dia ke rumah. Karena mungkin nggak mungkin. Seorang TNI mau berbuat tanaman yang kerjaannya itu tidak mudah. Perlu ketelatenan dan kesabaran. Kenapa saya bilang ketelatenan? Karena dia dari hidup, pohon itu hidup, kita potong, kita matikan, kita sambung biar hidup kembali. Itu namanya butuh kesabaran dan ketelatenan. Makanya dia itu penasaran banget. Akhirnya saya diajak gabung. Diajak kemana aja, sampai Tongas Probolinggo, sampai Blitar, sampai mana-mana diajak beliaunya. Suka dia katanya karena saya mau seperti itu. Dia akhirnya, itu setidaknya kita tuh punya kawan, banyak kawan di mana-mana silaturahim.
otomatis panjang umur, banyak rezeki. Jadi memang banyak hal positif yang bisa didapatkan. Bang, Iya. ya. Selain itu juga mempererat silaturahmi dengan mungkin warga binaan. Warga bilang Karena itu mungkin udah tugas pasti. kita sekarang ada di wilayah teritorial, jadi amat sangat membantu sekali. Nah, Bang, yang saya penasaran adalah ada nggak sih Bang kategori bibit itu gimana nyeleksinya? Oh, bibit ini baik, bibit ini kayaknya kurang baik. Itu bisa nggak sih Bang dilihat? Ya, bisa. Jadi semua itu awal mula kita pengambilan dari semaian bijinya dulu aja. Dari biji kita semai itu dari awal tuh udah mulai kita sortir yang bagus. Jadi juga harus disortir Bang ya? Harus disortir juga. Jadi makanya dari 1 kilo 100 biji itu tidak semuanya maksimal. Oke. Karena kalau nggak maksimal, kalau kita lanjutkan untuk penyambungan, okulasi, sambung pucuk, akhirnya juga maksimal. Nanti kalau kita salurkan ke masyarakat, itu kepercayaan kepada kita itu berkurang, Mas. Oke, jadi nanti dikiranya kita menipu gitu. Nah, jadi sedikit banyak kita itu tetap kepercayaan orang atau pelanggan itu harus tetap kita jaga. Dengan apa? Kualitas dari bibit itu sendiri. Iya. Jadi seperti memang hukumnya seperti hukum dagang, Bang, ya. Nah, iya. Ketika kita memberikan yang terbaik, maka konsumen juga pasti akan datang lagi ke kita. Tapi ketika di kesempatan pertama kita tidak memberikan yang terbaik dalam arti ada yang cacat atau segala macam, maka kepercayaan konsumen sendiri itu Pasti juga akan pasti berkurang. berkurang. Apalagi persaingan yang lain masih banyak pilih. Oke. Jadi satu, Mas, saya selalu begini. Jadi ukuran orang kaya. Nah, ini kita mengutip sedikit ini dari Gus Miftah. Iya. Orang kaya itu bukan seberapa banyak harta yang kita tumpuk, tapi seberapa banyak kita berbagi, katanya. Oke. Saya ikut seperti itu dengan apa? Selagi orang itu mau menanam untuk pribadi, untuk sendiri dikonsumsi, untuk ditanam, pasti saya kasih, Mas. Jadi sekalian ibadah, Bang, ya. Sekalian sedekah. Meskipun bukan berupa uang. Bukan berupa uang. Saya hanya mampunya saya bisa berbuat, saya kasih pohon yang berbuah, guna, bermanfaat bagi yang lain. Saya juga ikut senang. Karena beriannya itu yang bisa saya lakukan. Kalau uang, ya uang saya nggak banyak. Yang saya punya hanya seperti tumbuhan, pohon yang berbuah, bisa minimal nanti dimakan kayak burung, burungnya udah senang. Makasih ada pohon, ada buahnya dimakan untuk anaknya berkembang biak. Itu aja dari bentuk kecil itu aja udah sedekah kita ke alam dan ke makhluk sesama itu udah saya rasakan, saya senang, Mas. Oke, Bang. Bang, berapa banyak sih Bang komunitas orang-orang seperti Abang di wilayah yang Lamongan sendiri, Bang? Nah, kalau di wilayah Lamongan itu untuk produksi ataupun pembuatan itu tidak banyak, Mas. Sekitar ada yang saya buat, yang saya rangkul, mereka ini kan ikut mengumpul ke saya gitu, jadi ada sekitar hanya wilayah saya itu hanya 3. Jadi tidak lebih dari 1 tangan di 4 jari, tidak lebih. Oke. Jadi karena ya itu banyak. tadi semua itu butuh ketelatenan, kesabaran. Mudah-mudahan setelah sahabat Bang Taker ini melihat podcast kita, banyak yang tergugah hatinya, Bang, ya. Dan banyak mungkin kita tidak akan pelit ilmu untuk berbagi gitu, Bang, ya. Siapa yang mau silakan datang. Silakan Bang Sudiono di daerah mana, Bang? Di Desa Moto, Bang. Memang saya dinasnya di Koramil 12 Moto, tapi domisili tinggal saya di Desa Drata, Kecamatan Kedungpring, Desa Drata Kabupaten Kedungpring. Jadi nanti bisa langsung kalau memang mau tanya-tanya sharing langsung bisa ke Kedungpring sana. Jadi bagi saya juga siapa saja kawan ataupun siapa yang mau menanam untuk pribadi mau datang, saya sudah senang. Mesti saya kasih, saya suruh milih sendiri. Welcome, Bang, ya. Karena kalau saya ambilkan, nanti bikinnya yang jelek dikasihkan. Saya suruh milih sendiri, banyak kawan. Jadi ada ini satu cerita sedikit, Mas. Boleh bercerita, Pak? Ya. Nah, jadi waktu itu ada kawan pul-pulan sama-sama di Kodim Lamongan ini. Dia rumahnya Tulungagung. Jadi dia membawa 1 bibit alpukat dari saya. Udah berbuah, katanya, Mas. Dia bilang gini, kalau saya lihat pohon alpukat itu, Mas, saya ingat sampean. Buahnya itu loh, Mas, sudah cukup untuk 1 RT. Dia dikasih nama per buah. Saya dengar itu aja mendengar.
saya ikut bahagia. Bahagia, Mas. Seneng, Mas. Iya, bisa berbuat untuk orang lain, bermanfaat itu. Jadi, Saya udah merasa senang. memang betul-betul menjadi manfaat untuk orang lain. Orang lain. Bisa menyenangkan hati orang lain, saya ikut senang. Itu aja. Makanya siapa saja yang mau menanam untuk pribadi, monggo silakan datang ke rumah. Saya itu bentuk mungkin saya berbagi sedekah yang saya lakukan hanya bisanya baru seperti itu. Jadi Belum bisa berbuat lebih. betul. Jadi sekali lagi mungkin sahabat Masyarakat hari ini sudah nyimak obrolan kita, monggo silakan. Bagi yang ingin tanya-tanya atau berbagi ilmu, kemudian ingin menjadi komunitas baru dalam hal pembibitan dan segala macam, bisa langsung datang di Desa Dradak, Kecamatan Kedungpring, langsung ke rumah Pak Sul. Bang, luar biasa sekali obrolan kita pada Bakari. Nah, sebelum kita tutup, pesan Abang Pesan untuk saya. masyarakat rame, masyarakat khalayak luas, dan juga khususnya untuk sobat Bang Takir sendiri, Bang. Jadi seperti ini. Jadi tumbuhkan di hati pribadi masing-masing. Saya menghimbau dan mengajak. Ayo kita semua mulai menggugah hati. Jadi apa yang mau kita tinggalkan untuk kelangsungan hidup kita? Ya dengan salah satunya kita harus mau dan memelihara, menanam pohon untuk kelangsungan hidup anak cucu kita. Tidak bisa kita mewarisi, meninggalkan apa-apa, tapi ada satu mungkin bentuk yang bisa kita berikan dan kita tinggalkan yang bermanfaat untuk lebih ke depan. Karena sebaiknya yang berguna bagi masyarakat lain dan lingkungannya. Itu aja dari saya. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir. Luar biasa sekali, Bang. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan waktu dan obrolan kita pada pagi hari ini, dan sangat-sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang bisa kita obrolkan sangat menginspirasi buat sahabat Bang Takir semuanya, Bang, ya, dan menjadikan manfaat tentunya. Dan sahabat Bang Takir yang dimanapun Anda berada, demikian kita obrolan kita dengan seorang Sertus Sudiono, penggiat penanaman bibit. Itu, Bang, ya, penggiat penanaman bibit. Mudah-mudahan tadi apa yang kita obrolkan dapat menjadikan manfaat untuk kita sekalian. Dan satu hal yang bisa sampaikan bahwa jadilah kita akan menjadi sesuatu yang istimewa apabila kita bisa menghargai apapun itu, meskipun hal terkecil. Sersan 2 Budi Ajusta Kurniawan, kita berjumpa di lain kesempatan dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir.